Aku agen rahasia yang nyamar buat nyari emas batangan peninggalan Belanda. Mas Topan, emangnya tanah saya sakit sampai dipakai stetoskop segala? Oh, iya Mbak. Saya lagi periksa tekanan darah tanah. Kata YouTube, kalau tanahnya stres, nanti bikin tanaman gagal panen. Kalau gitu, bisa cek saya nggak? Saya juga stres nih ngelihat kegantengan Mas Topan. Tapi majikanku selalu aja ganggu waktu aku mau menjalankan aksi. Nyuruh nyuapin makan, ambilin barang yang ketinggalan. Mas Topan, tolong ambilkan kunci motor saya yang ketinggalan di motor. Bentar Mbak. Sekarang, Mas. Sampai nyuruh nemenin dia nonton. Siapa tuh? Kita lihat bareng yuk. Soalnya aku nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Waduh gawat, kurir ini kan atasanku di Badan Rahasia Negara. Dia pasti mau negur aku karena malah asik ke yang lain. Paket atas nama Jen. Susul saya keluar. Bu, saya izin keluar sebentar ya. Mau beli makanan. Tadi lupa beli. Maafin saya Pak, saya malah mengabaikan misi. Tapi saya udah menemukan di mana lokasi emas batangan itu berada. Ada di mana? Siapa? Di tanah yang udah saya tandain. Bagus, sebagai hadiahnya. Saya pensiunkan kau. Ini namanya hukuman Pak. Bapak menghukum saya gara-gara saya ngelirik yang lain. Pak, demi Tuhan, saya ngelakuin ini biar Jen tidak curiga Pak. Kamu itu emang saya pensiunkan. Saya nazar. Siapapun yang menemukan emas batang yang dulu pernah saya curi, saya akan nikahkan dengan anak saya. Dan aku orangnya. Bentar, kalian ayah dan anak? benar, sebagai misi terakhir dari saya, kamu akan saya nikahkan dengan Jen, anak saya. Maaf Pak, tapi Bapak lupa ya, sebentar lagi saya kan mau nikah. Aku lagi berusaha buat nenek ini makan. Kamu itu bukan cucu aku. Cucu aku mana suruh kesini? Aku memang bukan cucunya, tapi aku malaikat maut newbie. Ini semua bermula karena Gak bisa, sakit. aku salah panggil orang di hari kematiannya. Kepada Ananda Arga Bintitan, aku panggil namamu 3 kali. Arga, Arga, Arga. Keluarlah dari dalam tubuh itu. Hah? Aku beneran meninggal? Heh, malaikat maut newbie. Kamu itu salah ambil daftar kematian. Yang kamu ambil itu, yang lusa. Apa? Terus gimana? Gara-gara kamu salah, nenekku jadi sedih. Cucuku, kamu meninggoy. Jangan dulu meninggoy. Tenang aja, malaikat maut newbie ini bakal dihapus dari sistem sebagai hukumannya. Apa? Jangan, gajiku sebagai malaikat maut newbie belum cair. Emang gak ada cara lain gitu buat gak dihukum? Ada sih, buat dia mati secara sukarela sampai lusa. Aku bener-bener minta maaf. Tapi tolongin aku ya. Boleh aja, tapi dengan satu syarat. Bikin nenekku mau makan. Oke. Kalau gitu, sana lakuin tugasnya. Sejak itu, aku nyamar jadi dia dan harus bikin neneknya mau makan. Biasanya cewek kalau moodnya lagi gak baik, suka yang manis-manis. Tada, permen. Nenek pasti suka kan? Kamu ngejek ya? Gimana cara nenek makan kalau gigi nenek sakit? Sekarang aku tahu harus apa. Nenek, aku punya hadiah buat nenek. Nggak usah kasih nenek hadiah. Cukup balikin cucu nenek aja. Gimana? Nenek suka kan? Kata nenek bisa makan. Ya. Kalau gitu sekarang makan ya. Akhirnya bisa makan dengan nikmat. Kalau gitu nggak apa-apa kan? Kalau yang asli nggak balik. Gak apa-apa. Soalnya udah beliin gigi palsu. Jadi cucuku yang asli boleh melinggoy. Yes, misi berhasil. Aduh, sakit banget loh. Aku adalah cewek primadona di kantor. Kamu tahu kan? Aku CEO di sini. Apa sih? Basi banget tau nggak? Pamer harta. Woi, ini tuh bukan mahal. Aduh, pantatku. Makanya aku rela jatuhin harga diri demi bisa dapetin dia. Heh, kok nggak ditolongin sih? Lah, bisa berdiri kan? Ya udah. Ya juga sih. Tapi Lagian lebih banget jatuh.
Kayak nggak punya tulang aja. Hai ganteng, mau jadi pacar aku nggak? Apaan sih ganggu aja? Sialan nih cowok, so cool banget. Nggak tahu apa dia kalau aku primadona kantor ini. Nih, pakai punya aku dulu aja. Topan, kamu pasti haus kan? Nih aku bawain minum. Ini tuh bukan buat bapak. Kenapa sih dapetin hatinya Topan tuh susah banget? Padahal cowok-cowok lain kan pada ngejar-ngejar aku. Hah, Topan bawa bunga. Jangan-jangan ada cewek yang dia suka. Aku harus lihat tipe cewek dia kayak apa. Ora, mending kamu jalan ke sana. Nanti kamu sakit hati. Apa sih? Bapak nggak usah ikut campur deh. Aku tuh pengen tahu cewek apa yang bisa ngalahin pesona aku. Astaga, Topan. Ternyata dia... Udahlah Ora, terima aja. Kalau Topan nggak bisa kamu kapai, soalnya dia PTS server. Ya, kalau dia kayak gitu juga saya nggak mau, Pak. Woi Fuku, terimalah lambang cinta dari Mas Topan. Merdeka! ODGJ itu hormat terus ke bendera rumahku. Woi, benderanya saya cabut ya. Udah 30 Agustus nih. Dasar pengkhianat! Buset, ngamuk beneran. Dia pertama kali datang pas bendera ku pasang di 16 Agustus. Merdeka! Pas 18 Agustus, aku nurunin bendera. Tapi, Jangan diturunin. Dasar pengkhianat. 17 Agustus itu udah lewat. Dasar pengkhianat bangsa. Saya pukul nih. Iya. Saya pasang lagi benderanya. karena nggak nyaman sama dia, aku pun ke kantor polisi. Ini udah gaji yang Bu Polisi. Dia ngancam saya kalau nurunin bendera. Oh alah, Bu Aura toh. Situ kenal. Anda orang baru ya di sini. Semua orang tuh kenal sama Bu Aura. Di tahun 1945, beliau melepas anaknya ke medan perang melawan Jepang. Pas Indonesia merdeka, Bu Aura nerima kabar kematian putranya. Innalillahi. Kasian sih, tapi bagaimanapun dia melanggar hukum karena mengganggu kenyamanan Anda. Biar saya handle. Tunggu Bu, nggak usah ditangkap. Biar saya aja yang ngurus sendiri. Permisi. Mau masuk ke dalam biar nggak panas? Pejuang kepanasan di medan perang. Kenapa manja banget kamu? Saya bawain makanan atau minuman keluar ya? Pejuang kelaparan dan kehausan di medan perang. Nggak usah manja kamu. Terserah lah.